untuk ngajak damai. Mau nawar-nawarin duit mungkin dan lain sebagainya. Jadi mau menawarkan duit kepada korban dan lain-lain lah ya. Intinya Bahar bin Smith itu yang katanya itu jagoan, singa, nah, ternyata tuh pengecutnya mulai kelihatan tuh. Nah, takut ditangkap sehingga kalau adiknya Bahar Smith kemarin kurang lebih mengatakan seolah-olah meremehkan Banser perannya, terus hanya Datuk kita yang dimaksud Datuk kita itu siapa? Datuk kita itu Datuknya Pak Abah Lauli atau bagaimana? Ya kalau kita tahu peran kiprah daripada Ansor Banser yang sudah lama berdiri di negeri ini dan kiprahnya luar biasa. Sebagaimana contoh setiap peristiwa G30 SPKI. Ya, bagaimana peran Ansor Banser luar biasa? Yang saya tanya. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, hari ini kasus Bahar bin Smith masih terus berlanjut. Setelah dia disidik selama 48 jam, dan kita berharap bahwa Bahar Smith akhirnya dijebloskan ke penjara, namun demikian hari kemarin ternyata penahanannya ditangguhkan. Nah, untuk hal ini kemudian adiknya Bahar Smith itu membuat klarifikasi, sekaligus dia menghina-hina Banser dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Terkait hal tersebut kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh Tangerang, yaitu Tubagus Mogi Nur Fadil, Ketua Dua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan Gus Irfan Wesi selaku sesepuh Banser, putra sesepuh Banser. Ya, kita akan terhubung langsung. Assalamualaikum Tubagus Mogi Nur Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai. Waalaikumsalam. Gus Irfan Wesi, apa kabar semuanya, Gus? Siap, semangat. Ya. Tubagus Mogi sehat, Gus? Alhamdulillah sehat, Abah. Nah. Semoga demikian pula sebaliknya. Amin, amin, amin. Dan semoga para pemirsa juga semua. Ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Tubagus Mogi Nur Fadil dan Gus Irfan Wesi di TV Al-Waha ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan berdua terkait dengan adanya kasus Bahar yang sampai hari ini masih belum juga dijebloskan ke dalam sel tahanan atau penjara. Kepada Tubagus Mogi Nur Fadil, bisa dijelaskan bagaimana sebagai Ketua Dua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah melihat peristiwa atau kasus Bahar Smith ini yang menganiaya anggota Banser Rida di Tangerang. Monggo, Gus. Baik, terima kasih Abah Yai dan Gus Irfan Wesi. Alhamdulillah syukurillah. Dalam kasus ini, meskipun yang menimpa terhadap anggota Banser dari Kota Tangerang yaitu Kang Rida, tapi kami sebagai anggota PWI ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ini terlibat aktif mengawasi dan mengawal kasus ini karena kami merasa sebagai korban fitnah dari tersangka yaitu Bahar bin Smith juga. Jadi kalau misalkan Kang Rida ini menjadi korban atau anggota Banser ini korban dari aksi pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan dan juga pencurian HP-nya oleh oknum Habib yang merupakan residivis kambuhan. Sudah berkali-kali melakukan tindak pidana murni. Jadi itu sudah berkali-kali terjadi dan pada dasarnya PWI pun juga merupakan korban fitnah. Nah, jadi kalau misalkan ada pemirsa dari TV Al-Waha yang masih belum tahu, saya sedikit jelaskan. Intinya di sekitaran bulan September 2025 lalu, Bahar bin Smith ini mau diundang ceramah di Kota Tangerang. Tapi menimbulkan namanya pro dan kontra ya, yang mengundang, yang pro dengan Bahar ada, yang kontra tidak setuju Bahar ceramah juga ada.
berbagai elemen di Kota Tangerang. Salah satunya memang dari NU, PCNU, dan juga dari anggota-anggota PWIRS memang menolak kehadiran Bahar untuk ceramah di Kota Tangerang, tapi sifatnya sekedar himbauan saja. Sudah ada mediasi di tempat kepolisian di masa-masa itu, dan pihak penyelenggara menjamin keamanan acara tidak akan timbul huru-hara, tidak akan terjadi kerucuhan dan lain sebagainya. Yang biasanya sih Bahar bin Smith ini menyatakan ceramah dengan ujaran kebencian yang caci maki, tapi dijamin tidak akan ada permusuhan, kerusuhan dan lain sebagainya. Itu oleh panitia. Sehingga di masa-masa itu tidak ada sifatnya gerakan penolakan seperti demo dan lain sebagainya, tidak ada. Karena sudah ada mediasi, sifatnya ya sudah, kalau begitu yang penting sudah disampaikan keberatannya, dan pihak penyelenggara menjamin tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Janjinya seperti itu. Kemudian ketika acara itu berjalan, ada anggota Banser, namanya Kang Rida, hadir secara perorangan, bukan secara keorganisasian. Nah, tapi karena menggunakan pakaian adat Nusantara, pakai belangkon, seperti Abah Yai ini, pakai belangkon, sehingga disangka dan diduga sebagai anggota PWI yang dianggap itu mau bikin kerusuhan, mau bikin huru-hara di acara tersebut. Padahal beliau sekedar penasaran saja, pengen lihat ada Habib yang katanya ya lagi viral lah, namanya Bahar bin Smith kan, hadir di sekitar rumah beliau, penasaran, pengen lihat gitu. Nah, pengen lihat tapi dengan baju kostum Nusantara yang kayak biasanya mirip-mirip para pendukung atau anggota PWI, padahal beliau bukan anggota PWI. Resminya beliau adalah anggota Banser. Nah, kemudian karena jamaah-jamaah Habib kan kostumnya rata-rata putih-putih, yang peci-peci putih gitu. Melihat ada yang beda, sehingga langsung dicurigai. Pak Rida ini dicurigai, kemudian digiring, diinterogasi, handphonenya dicuri, dipukul, dikeroyok, diinterogasi, dan lain sebagainya. Tapi kemudian mereka membuat skenario seakan-akan namanya Rida ini ada dua skenario ya. Skenario pertama itu seakan-akan ingin membuat rusuh, hendak mencolok Bahar, hendak mencekek Bahar, hendak menjambak dan lain sebagainya. Tapi dari bukti video yang ada itu mustahil, karena dari lokasi yang posisi yang cukup jauh sekitar 2 meter itu sudah ada penggiringan oleh anggotanya Bahar, sehingga mustahil yang namanya Kang Rida tersebut sudah dekat dan mau menjambak, mau mencolok, mau mencekik, itu mustahil. Dan yang kedua, skenario yang lainnya juga Bahar sempat menyatakan namanya Kang Rida itu mau dikeroyok massa, tapi kemudian Bahar malah mau menyelamatkannya. Nah, itu skenario-skenario yang biasa mereka gunakan memutarbalikkan fakta. Nah, yang jelas kasus Rida ini beliaunya menjadi korban sampai bonyok, ada bekas sulutan rokok, ada bekas dikalungkan leher, kalungkan golok di lehernya, sempat masuk rumah sakit, sempat divisum, kemudian istrinya yang bernama Ibu Fitria juga sudah melaporkan secara hukum. Nah, prosesnya cukup lama ya, karena kejadian dari bulan September, kemudian mulai ada pergerakan ini, tadinya sudah ada tersangka-tersangka dari kalangan pribumi, tapi pelaporan atas nama Bahar ini cukup lama di prosesnya. Baru per tanggal 30 Januari lalu, itu sudah mulai ada penetapan status Bahar bin Smith sebagai tersangka. Sebelum-sebelumnya hanya sebagai saksi, yang dijadikan tersangka hanya dari pengikutnya Bahar yang kalangan mukibin pribumi saja. Nah, karena tindakannya lambat, saudara-saudara kita dari Banser, Ansor, ini kemudian juga sudah melakukan gerakan solidaritas dengan demo. Di bulan Januari akhir itu mereka menyatakan tanggal 7 Februari akan melakukan gerakan massa, sehingga akhirnya polisi bertindak cepat. Tanggal 30 Januari mengeluarkan status tersangka,
dan panggilan pertama untuk Bahar bin Smith itu untuk di tanggal 4 Februari. Yeah. Nah, di tanggal 4 Februari terbukti Bahar yang ngaku-ngaku singa, ngaku panglima, ngaku jenderal, ngaku pemberani, terbukti pengecut untuk hadir. Tidak hadir di kantor polisi, masih ngumpet, masih kabur. Nah, udah gitu, akhirnya di tanggal 7-nya terjadilah demonstrasi solidaritas massa besar-besaran dari saudara-saudara kita Ansor Banser, sehingga polisi juga melihat memang ada dukungan dari publik untuk segera menegakkan keadilan tersebut. Akhirnya sudah menjadwalkan panggilan kedua untuk Bahar bin Smith itu untuk hari Rabu tanggal 11 Februari yang lalu. Nah, tapinya Bahar dengan tim hukumnya, kalau tanggal 11 kan hari Rabu kan pasti bakal ramai. Makanya mereka datang ke kantor polisi dari hari Selasa. Jadi lebih cepat, lebih baik buat mereka gitu. Sembunyi-sembunyi. Karena kalau datangnya ini mungkin mereka takut lah menghadapi masa yang sifatnya mungkin sedang marah kepada kezalimannya Bahar. Nah, jadi di hari Selasa malam sore-sore mereka datang. Jadi kurang lebih di kantor polisi itu ya 1 kali 24 jam dalam keadaan ditahan. Kemudian ada 2 peristiwa di masa-masa itu. Peristiwa yang pertama, tanda kutip, klarifikasi dari adiknya Bahar. Nah, klarifikasinya itu menyatakan Bahar ditangkap, tapi dicampur dengan kata-kata fitnah. Jadi katanya Bahar itu seakan-akan dikriminalisasi. Disebutnya pengalihan isu. Terutama ada 2 yang difitnah, yaitu ya dari kalangan Banser Ansor, yang kedua PWI. Jadi kalau untuk Banser Ansor difitnahnya itu pengalihan isu seakan-akan Gus Yakut yang bikin salah tapi supaya dialihkan kasusnya kepada Bahar. Nah, yang padahal Gus Yakut ini sudah dianggap oleh adiknya Bahar bin Smith ini merugikan korupsi, uang-uang umat dipakai untuk mengalihkan isu seakan-akan Bahar dikriminalisasi. Seperti itu. Nah, yang kedua juga mereka memfitnah PWI. PWI itu disebutnya sebagai PKI. Jadi menurut adiknya Bahar, yang namanya korban Rida itu adalah anggota PWI, tapi diaku-aku sebagai Banser Ansor. Artinya mereka istilahnya mau mengadu domba umat. Jadi sebenarnya mereka menuduh kita mengadu domba antara NU dengan Habib, padahal kenyataannya mereka lah yang mengadu domba. Artinya maling tidak maling. Nah, kalau Gus Ivan juga bisa itu nyanyi adu domba ya, lagu yang merdu itu nantinya. Nah, yang kedua, fitnah-fitnah itu di malam harinya alhamdulillah langsung terbantahkan. Di hari Rabu, malam Kamis lalu, langsung terbantahkan dengan pernyataannya Bahar bin Smith itu sendiri, kakaknya. Jadi kakaknya itu dengan nasihat dari penasihat hukumnya itu mengupayakan penangguhan penahanan. Nah, dengan penangguhan penahanan dengan cara apa? Dengan cara mengakui salah dan minta maaf. Jadi Bahar bin Smith itu minta maaf kepada korban dan minta maaf kepada Ansor. Artinya fitnah-fitnah yang disampaikan oleh adiknya Bahar ini terbukti sampah fitnah fiktif, tidak terbukti. Yang menyatakan Bahar itu nggak salah, cuma dikriminalisasi. Nyatanya kakaknya sendiri sudah minta maaf. Kalau sudah minta maaf berarti mengaku bersalah. Mengaku bersalah, ya betul. Minta maaf kepada korban, minta maaf kepada Ansor, dan mereka minta penangguhan penahanan. Nah, dan juga pengacaranya Bahar menyampaikan karena Bahar ini tulang punggung keluarga, sehingga minta kepada polisi untuk tidak dulu menahan Bahar. Mereka akan mengupayakan restoratif justice. Artinya berupaya melobi untuk ngajak damai. Mau nawar-nawarin duit mungkin dan lain sebagainya. Jadi mau nawarkan duit kepada korban dan lain-lain lah ya. Intinya Bahar bin Smith itu yang katanya itu jagoan, singa, nah, ternyata tuh pengecutnya mulai kelihatan tuh. Nah, takut ditangkap sehingga akhirnya minta maaf. Padahal sebelumnya melalui adiknya koar-koar, dia tuh seakan-akan korban kezaliman, seakan-akan
mau mengumpulkan massa untuk melawan ketidakadilan terhadap Bahar. Tapi ternyata Baharnya keok, malah ngaku minta maaf gitu. Jadi itu artinya alhamdulillah itu poin tertentu. Jadi meskipun kita ikut sedikit sedih, sedikit kecewa karena Bahar belum ditangkap, tapi di lain pihak kita bersyukur mengambil hikmahnya. Karena adanya fitnah dari adiknya itu langsung terjawab hari itu juga. Karena kalau misalkan itu Bahar tidak melakukan restoratif justice, ini pro kontra di masyarakat tuh terjawabnya nanti waktu di persidangan. Tapi alhamdulillahnya langsung terjawab karena Bahar minta maaf, berarti terbukti adiknya itu fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Sehingga dari sudut pandang PWI merasa adiknya Bahar sudah melakukan fitnah kepada PWI, disebut-sebut sebagai PKI, dan juga sekjen kami, Kang Mas Ken, itu juga sudah memberikan video pernyataan kepada anggota PWI. Insya Allah dalam waktu dekat PWI LS juga akan mengambil langkah hukum terhadap adiknya Bahar bin Smith. Nah itu jadi arti kata dalam kasus ini Bahar bin Smith-nya sedang diproses oleh Kang Rida yang didampingi oleh pengacara dari Ansor, sedangkan insya Allah PWI untuk menggugat melapor hukum adiknya Bahar. Nah sebenarnya juga selain kakak beradik yang punya masalah, sebenarnya ibunya Bahar bin Smith pun juga punya masalah juga. Jadi ketika Bahar bin Smith ini dilaporkan oleh istrinya Rida, ternyata kita perlu ketahui Bahar ini anak mama ternyata. Yang kita kira itu perkasa, singa apa gitu, ternyata anak mama. Jadi anak manja. Nah, mamanya ini nggak terima anaknya itu dilaporkan polisi, kemudian melapor polisi seakan-akan anaknya itu difitnah, dicemarkan nama baik oleh Ibu Fitri yang merupakan istri daripada Kang Rida. Nah, padahal perlu kami tekankan juga, pelaporan daripada ibunya Bahar ini juga secara hukum lemah, menuduh atau dan merupakan fitnah pencemaran nama baik pula, sebenarnya bisa juga digugat balik sebenarnya kepada ibunya Bahar bin Smith, dikarenakan tuduhannya kepada Ibu Fitria daripada istri korban yang dianggap fitnah mencemarkan nama baik putranya itu tidaklah tepat, dikarenakan apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri, apa-apa yang disampaikan oleh para para YouTuber lah misalkan, atau yang kita yang menyampaikan berita apa adanya, itu merupakan hasil informasi dari Kapolres Tangerang langsung berdasarkan penyidikan dari 3 tersangka pribumi yang sudah bersaksi bahwasanya Bahar bin Smith ikut terlibat pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, sehingga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya pelapor-pelapor dan yang lain-lain itu tidak bisa dianggap mencemarkan nama baik Bahar, karena terbukti Bahar sudah disampaikan oleh polisi sendiri, oleh Kapolres sendiri, sudah tetap sebagai tersangka berdasarkan penyidikan dari tersangka-tersangka yang lain. Berarti kan ibunya Bahar kacau, anaknya kacau. Nah itu yang perhatian publik perlu diketahui, sehingga dalam kasus ini kami harapkan para pemirsa, mari kita sama-sama mengawal kasus ini, karena kasus ini sudah sampai pada tahap berikutnya adalah dengan adanya upaya Bahar untuk penangguhan masa tahanan ini, mereka sedang upaya mencari restoratif justice untuk minta islah, minta damai dengan korban dan Ansor. Nah, ini kami menghimbau kepada korban, kepada Ansor, juga kepada pemirsa, mari kita sama-sama menghimbau, katakanlah tidak pada restoratif justice, katakanlah tidak kepada ajakan kedamaian dari oknum Habib yang biasa residivis kambuhan. Karena kalau residivis itu artinya sudah berkali-kali melakukan pelanggaran pidana murni. Kalau kali ini dibiarkan bebas hanya dengan dia punya uang bayar orang gitu ya, itu nantinya tidak ada efek jera bagi dirinya. Dia bisa berbuat kejahatan di kesempatan lain dan bisa menimbulkan korban lagi ke depannya. Jadi supaya ada efek jeranya, kita harus menegakkan keadilan kepada Bahar ini, kepada sang residivis ini. Kita katakan tidak untuk damai, kita katakan tidak untuk restoratif justice.
harus ditegakkan keadilan. Adapun kalau dia sudah minta maaf, ya sebagai sesama umat Islam, kita maafkan dalam artian kita tidak dengan didasari kebencian kepada kesalahannya, tapi kepada orangnya ini harus ada efek jera. Artinya meskipun kita memaafkan, hukum harus tetap ditegakkan dan dijalankan. Nah, kurang lebihnya demikian, Abah Yai. Nanti bisa ditanggapi oleh Gus Irfan dan Abah Yai juga bisa mendiskusikannya kembali. Kurang lebihnya seperti itu dari saya. Makasih, Abah Yai. Nah, tadi dikatakan tentang restoratif justice itu, yang mengusulkan itu pengacaranya Bahar atau dari pihak mana, Gus? Pastinya dari pengacaranya Bahar. Ya, dengan adanya kemauan atau keinginan harapan untuk restoratif justice itu berarti fix Bahar memang sudah menjadi pelaku peristiwa tersebut ya, bukan fitnah ini. Betul sekali. Jadi tentunya ketika masa-masa Bahar ini tertangkap, mungkin ibunya sempat gak terima kalau anaknya bersalah, kalau Bahar bersalah, adiknya gak terima kakaknya bersalah. Jadi mengupayakan publikasi ke masyarakat seakan-akan Bahar ini gak bersalah, seakan-akan korban kezaliman. Tapi dalam 1 kali 24 jam di kantor polisi tersebut, tentunya kan sudah ada pembicaraan antara pihak kepolisian, antara Bahar dengan pengacara. Polisi juga sudah mungkin menunjukkan bukti-buktinya, saksi-saksinya yang memberatkan bagi Bahar, sehingga mungkin dia tidak bisa mengeles-ngeles lagi. Akhirnya pengacaranya mengeluarkan siasat untuk daripada masalah ini berkepanjangan, lebih baik upaya restoratif justice. Nah, artinya yang tadinya sosokan sombong jagoan, jadinya ya kelihatan keoknya lah. Yang tadinya sangat bukan korban, ternyata alhamdulillah terbukti memang punya kesalahan dan alhamdulillahnya mau minta maaf. Tinggal ke depan ini, apakah Bahar bisa benar-benar ditegakkan keadilan? Ini insya Allah bisa kalau kita semua istiqomah untuk sama-sama istiqomah, tidak ada kata-kata restoratif justice, tidak damai, tidak untuk misalkan mau menerima uang-uang yang disodorkan, disogokkan oleh Bahar ini. Jadi kita sepakat untuk sama-sama menghimbau, mendorong korban maupun Banser Ansor tetap istiqomah tegakkan keadilan. Karena ini bukan hanya sekedar menimpa anggota Banser saja, tapi ini sebagai korban, sebagai warga negara Indonesia yang sudah biasa, sudah beberapa kali dizalimi oleh Habib ini, Habib yang residivis, yang sudah berkali-kali. Jadi kalau Kang Rida, anggota Banser yang merupakan bagian dari NU, yang merupakan organisasi masyarakat terbesar terbanyak di dunia saja, ini didiamkan, bagaimana kalau hal ini menimpa orang-orang kecil yang lain, kelompok yang lain, yang bukan anggota dari organisasi besar, ini bisa lebih tidak tertangani dengan hukum. Jadi ini harus ditangani agar menjadi simbol perjuangan dan efek jera, jangan sampai Habib-Habib berlaku zalim kepada warga negara Indonesia. Putus. Halo? Tuh bagus mungkin terputus. Oke. Jaringan. Oke. Gus, untuk jenengan Gus Irfan, melihat hal tersebut, apa yang barusan disampaikan oleh Tubagus Moge itu begitu detail, awal peristiwanya, kronologinya begitu detail sekali. Nah, sekarang pertanyaannya untuk jenengan Gus Irfan Wesi, sebagai jenengan putra sesepuh Banser, itu putra kandung, bukan sesepuh, putra kandung sesepuh Banser, salah satu putra kandung sesepuh Banser, Kiai Haji Abah Suyuti Ghazali. Melihat peristiwa yang barusan dijelaskan oleh Tubagus Moge, gimana Gus? Monggo. Oke, sebentar ya, kita panggil Tubagus Moge dulu. Oke, biar masuk. Jadi gini, tadi kan Tubagus Moge menyampaikan pada saya, ya kalau bisa ya kita hati-hati dengan adu domba ya. Iya. Ya, ibarat lagunya Abang Haji Roma. Adu domba, beradu domba. Asik. Domba diperadukan. Nah, ini itu ya. Cuman saya akan buka setelah itu tentang ngaji kebangsaan sedikit ya. Ya. Abah Haji ya. Siap. Jadi saya selaku putra kandung dari salah satu sesepuh Banser, yaitu Abah
Suyuti Ghazali turut prihatin dengan ucapan adiknya Bahar bin Smith, ya, yang kemarin viral itu kan. Ya, mengatakan segelintir anggota, segelintir organisasi Banser. Iya. Nama Ansor, Banser kan bagian daripada Ansor ya. Nama Ansor sendiri itu mengambil nama daripada sahabat Kanjeng Nabi yang ada di Madinah. Ya. Kita ketahui bangsa Indonesia ini sangat cocok dengan apa yang dikatakan Piagam Madinah, Misak Madinah kan gitu. Jadi bagaimana di situ berbagai suku itu bisa harmonis segala macam, itulah filosofi. Ini kalau menurut kata saya ya, dari kata Ansor. Bagaimana seorang Ansor itu bisa menerima pendatang yang mau melebur dengan Islam dalam hal ini. Ya, ini sangat pas dengan apa yang dilakukan para aulia Islam, para wali songo dan keturunannya. Bagaimana menghargai pribumi setempat, warga Yasrib, nama lain Madinah, nama Madinah. Ya, bagaimana bisa harmonis? Ya, di mana bumi dipijak, di situ bumi di langit, bumi dijebak, di situ langit dijunjung. Ini beda hal dengan para keturunan imigran yang kita bahas malam ini. Mungkin kalau dibilang oknum nanti kok banyak gitu loh. Contoh kasus, kalau pengajian itu yang paling besar itu gambar kiai kita apa gambar kiai mereka gitu. Ya. Oke, yang kedua, kalau adiknya Bahar Smith kemarin kurang lebih mengatakan seolah-olah meremehkan Banser perannya, terus menyebut ya, Datuk kita yang dimaksud Datuk kita itu siapa? Datuk kita itu Datuknya para Bapak. Ini atau bagaimana? Ya kalau kita tahu peran kiprah daripada Ansor Banser yang sudah lama berdiri di negeri ini dan kiprahnya luar biasa, sebagaimana contoh ketika peristiwa G30 SPKI. Ya, bagaimana peran Ansor Banser luar biasa. Yang saya tanya, mana peran Rauful Alawiyah? Ya, sekali lagi, kalau Ansor Banser jelas terpuji untuk NKRI jasanya ini, dan artinya Bahar mengatakan seolah meremehkan ini dan dia mengatakan baru kita berjasa buat negeri ini. Yang saya tanyakan kalau dan kita kaitannya dengan mereka, mana peran Balawi kakek mereka satu dan tahun dibanding atau ya, saya panas gitu loh. Jadi Ansor Banser ini aset bangsa yang terpuji, ya. Jadi pernyataan dari adiknya Bahar ini saya teringat antara Rizik Syihab dengan menantunya yang bernama Hanif Al-Matos. Kalau Rizik mengatakan tes DNA, Hanif mengatakan no DNA, sekarang tes DNA. Kalau si adiknya Bahar mengatakan menjelek-jelekan Banser dan lain sebagainya, kalau Bahar nggak lama kemudian mengatakan minta mengatur Banser, apa ini? Gitu. Ini nggak masuk. Ini menunjukkan apa ya? Konstruksi pemikirannya nggak tahu galau apa ya? Nggak aku sukar atau apa nggak tahu lah. Sukar bahasa yang lain yang bukan bahasa Indonesia ya. Nggak tahu saya. Gitu. Ini kalau bangsa kita, kalau kita ini selalu gaduh dengan national charter building, membangun charter bahasa. Apa Bahar itu membangun charter bahasa yang sebelum terjadinya penganiayaan pada saudara Rizzo, sahabat bangsa kita, ya, dia mengatakan Thailand akan kurang lebih ya, kami jadikan lautan negara. Iya betul. Tapi begitu sudah ada tekanan dari publik segala macam, dia langsung mengatakan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ini apa gitu? Masya Allah. Intinya begitu ya. Kalau ngaji kebangsaan nanti nih, gara-gara perbuatan oknum tapi banyak dari Balawi, ini rusak tatanan kita. Ya, rusak tatanan kita. Tapi saya bahagia juga. Kalau ini kita laporkan adanya Bahar,
Ya, Bahar, ketika Bahar, kalau perlu ibunya Bahar, tiga-tiganya kalau masuk di hotel Scorpio sangat asik sekali. Ya, ya, ya. Ini juga kalau kita laporkan, Bahar mengatakan dalam videonya bahwa pendiri NU itu ada 5 AB. Kalau Lutfi yang mengatakan satu Habib, yaitu kakeknya yang namanya Habib Abu Basim, kalau baru diparah lagi 5 pendiri NU itu 5 orang dari Habib. Ya, ini ya. apa? Sementara data sejarah Kiai Asal Samsul Hafizi, ya situ Bondo, tidak satu orang pun dari Habib pendiri NU. Ini data sejarah, rekamannya ada. Saya yang termasuk pertama kali yang mendapatkan rekaman berbentuk kepingan peristiwa itu dengan sahabat saya Gus Ali Rahman yang saya serahkan pada waktu itu PBNU Kiai Asal Said Ali antara kami. Saya termasuk pelaku sejarah. Rekaman dan Kiai Asal Samsul Hafizi tahun 2012. Gak ada saya dengar satu orang pun Habib sebagai proses atau PBNU. Apa ini? Ingat ya, selain ada indikasi menghina bangsa, orang ini kan bangsa yang pikirannya jelas seperti ini, dia juga terindikasi bahwa memasukkan 5 orang Habib sebagai pendiri ini. Kami juga akan mungkin kemudian misalkan akan lapor. Siapapun kalian warga Nabi, mau profesis atau antitesis, kalau ada pemalsu pendiri NU 5 orang kalian diam dan menghina bangsa kantor kalian diam, perlu saya pertanyakan kelamin keilmuannya. Apa-apaan ini? Kalau ada yang prima, panggil saya ke PBNU. Kalau gebrak tidak, mana yang NU? Kalian saya. Oke? Ini penting nih. Ya. Dari informasi Irfan bin Kiai Susyidi Ghazali bin Sotek bin Kiai Tamis mulai orang sebangkatan. Ya, oke ini biar jelas nih, kelaminnya biar jelas. Kalian punya aja. Kalau butuh lautnya mana aja saya pertanyakan dibanding Ansor bangsa. Nggak ada seujung pelakunya. Kalau adanya Zohar kemarin mengatakan, kalian nggak ada seujung pelakunya dibanding Ansor bangsa. Ini perlu nih, model-model kayak gini memutarbalikan lagi perlu ada, kalau di jalan BNPT ada di radikalisasinya mungkin perlu diradikalisasi. Saya ajukan pada negara. Bahaya ini. Orang yang sudah dianiaya dibawa diseret ke kepolisian dibilang dia sebagai perusuh gitu loh. Ini pendekatan logika apa? Saya hanya mendapat logika visionis. Ya. Ini darurat bangsa ini. Ayo kita kembali ajaran coba kita bangsa sekarang untuk nasional yang berbeda dikembangkan bersama yang diucapkan oleh para rakyat Betawi. Udah, itu aja. Udah. Oke, Gus Irfan. Dari apa yang disampaikan oleh jenengan begitu berapi-api, saya ikut terbawa emosi nih. Kayaknya itu bagus Mogi juga terbawa emosi juga nih. Langkah apa yang akan jenengan lakukan untuk mengantisipasi atau terlibat dalam kasusnya Bahar ini, Gus? Secara jenengan sebagai orang yang dalam. Sohibul wilayah. Iya. Maka saya dan Bagus Romi tentunya mengajak sohibul wilayah dalam hal ini putra dari Tangerang. Mungkin di sahabat Haji Ridwan atau ketua sahabat Banser yaitu sahabat Ridwan atau yang lain. Ya. Itu ajaran Wali Songo, itu ada kajian Nabi memuliakan sohibul wilayah setempat. Gitu. Ya, artinya ada langkah konkret yang akan segera dilakukan untuk melakukan tuntutan balik terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bahar Smith tadi. Ya contoh itu akhirnya mengatakan itu sebenarnya W-nya itu sebenarnya dibalik sebenarnya APKI. Ya. Ini apa? Yang PKI itu siapa? Yang komunisme itu siapa? Gitu loh. Ya. Apakah dari orang mereka baik di Indonesia, imam di Indonesia, imam di Yaman sana gitu loh. Ya.
Baik, Gus Irfan. Terkait dengan adanya kasus restoratif justice itu jenengan melihatnya seperti apa, Gus? Ini residivis, kenapa mau restoratif justice dari mana? Udah pernah punya kejahatan serupa lebih, kok mau mengadakan restoratif justice itu dari mana? Penuturan perkara orang tua. Ini yang mau perasaan siapa? Gitu. Makanya saya meminjam pernyataan dari sahabat Bansar, Ketua Ansor PT Tangerang Kota, yaitu Saudara Midyati ketika aksi demo di Mapolres Tangerang. Wajar kami menanyakan, ada apa ini? Kok ada penangguhan dari tersangka sebelumnya segala macam, wajar berpikir macam-macam. Iya. Ya. Artinya jenengan ada tetap harus mengupayakan supaya tidak terjadi restoratif justice itu tadi, Gus. Oh, nggak bisa, apalagi bukan kriminal ringan, bukan kriminal ringan, tapi ini masuk kriminal sedang bisa jadi kriminal berat. Ya. Kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik untuk kasus-kasus yang lain. Ya. Gitu. Kalau tadi contoh si Bahar bilang lewat pengacaranya bahwa alasan penangguhan itu karena sebagai tuan tunggu. Sementara kita tahu bahwa mobilnya pamer mobil dengan macam mobil mewah berjejer, dari mana itu uang dapatnya, ya, nggak tahu, atau gawe atau apa saya nggak tahu. Bandingkan dengan kami itu, rumahnya sangat sederhana, bahkan sederhana, atau juga langsung go. Ya. Dibanding bahan mobilnya mewah, jadi klon. Kok alasan di penangguhannya itu boleh pulang karena alasan pulang untuk keluarga. Ya. Terus alasannya juga punya santri, apa yang dapat dari pendidikan karakter dari sekolah. Ya. Kemudian gini Gus Irfan. Ya. Halo Gus. Ya. Siap. Ini baru dulu. Apakah itu sekalian? Gus Irfan, melihat hal ini, kalau biasanya kasus-kasus yang serupa dengan hal ini yang terjadi Bang Ridho sama Bahar, biasanya kan kasus pelakunya langsung diciduk, langsung ditahan, sehingga penyidikan itu keluar masuknya dari tahanan ke meja penyidikan. Tapi ini si Bahar ini justru dia keluar masuknya dari rumah ke meja penyidikan. Bagaimana jenengan melihat kinerja kepolisian Tangerang khususnya? Boleh kalau logika ke isu internasional. Ya. Zionis Israel kebal hukum nggak seolah. Ya. Zionis Israel, ya, Zionis Israel melakukan apapun pada pribumi Palestina itu seolah dibiarkan oleh dunia apa enggak? Atau polisi dunia? Saya ngomong polisi dunia Amerika. Amerika kan mendeklarasi sebagai polisi dunia. Seolah dibiarkan apa enggak? Saya tanya dulu. Ya. Saya ngomong Amerika ya, bukan polisi yang lain ya. Amerika sebagai polisi dunia. Yang saya pertanyakan, apakah para oknum Habib tak banyak memiliki kebal hukum seperti Zionis di hadapan polisi dunia Amerika? Itu saya tanya. Ya. Kalaupun ada kebetulan atau kebenaran sama-sama, kalau bagus mau mengatakan DNA family tree itu sebagai keluarga besar Yus, sebagai keluarga Zion, Yahudi, ya saya nggak tahu. Tapi kok ada kemiripan karakter ya oknum mereka? Ya. Gitu loh. Ya, siap. Kok seolah kebal hukum gitu loh. Saya ngomong Zionis Israel ya. Ya. Di depan polisi dunia. Ya kalau di sini moga-moga enggak lah polisi kita. Saya kira moga-moga enggak. Ya. Amin. Gitu. Ya. Dengan pertanyaan yang sama, Gus Tubagus Mogi, gimana dengan melihat kinerja polisi hari ini yang terkesan membedakan antara pelaku dengan peristiwa yang sama, antara orang yang katakanlah bukan tokoh masyarakat, bukan tidak memiliki massa, dibanding dengan yang terjadi dengan Rizik ini. Kok dia nggak ditahan duluan? Biasanya kan ditahan duluan baru disidik gitu ya? Nggak, Gus? Iya, betul sekali. Cuman memang ini kita agak si malakama juga membahas ini ya. Tapi tentunya untuk kasus ini kita masih jaga baik sangka dulu saja dengan kepolisian. Siap. Karena meskipun pihak penegak aparat keamanan di negeri kita
namanya manusia ya, namanya Ya. kan bukan nabi. Ya. Pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Siap, Nah, siap. yang kelebihannya kita syukuri, kekurangannya ya kita kritisi tapi dengan berimbang supaya menjadi tolak ukur, jangan sampai diulang-ulang terus. Gitu. Iya, iya, Tapi betul. kita juga masih memerlukan hubungan baik dengan kepolisian, sehingga kalau saya menghindari kritik berlebih kepada pihak polisi, Siap, siap. supaya kita menjaga hubungan baik. Oh, Nah, ya. jadi kalau misalkan saat ini kan musuhnya dari pihak hukum kan Bahar bin Smith, bukan kita. Iya, iya. Nah, jadi Bahar bin Smith yang menjadi musuh, sehingga kita menjaga hubungan baik dengan pihak kepolisian. Setidaknya untuk kasus di Barat Jawa ini, kan memang kasus-kasus keluarga Wali Songo ini ada berbagai hal ya. Ada Iya. di Jawa Timur, ada di Barat Jawa ini. Untuk di Tangerang Barat Jawa, intinya saya sudah cukup bersyukur, polisi sudah menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Ya, betul. Dan sudah melakukan penangkapan 1 kali 24 jam dengan panggilan kedua. Artinya syukuri dulu, meskipun ada kekurangan dan kelebihan, tapi insya Allah kan dengan bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat. Iya, iya, iya. Jadi sekarang upaya kita tinggal menyampaikan kepada publik untuk ikut mengawal kasus ini, juga menyampaikan kepada saudara kita korban, Kang Rida dan keluarganya, dengan saudara-saudara kita dari Banser Ansor, untuk sabar dan istiqomah menegakkan keadilan. Jangan tergiur dengan harta, tergiur dengan bujuk rayu yang sifatnya untuk minta damai, tapi pada dasarnya mereka tidak benar-benar berangkat dari hati yang tulus. Buktinya mereka residivis, sudah berulang kali melakukan pidana murni, kok masih saja melakukan kezaliman di tengah masyarakat. Sehingga untuk orang yang sudah melakukan tindakan pidana murni berkali-kali sebagai residivis, tidak ada namanya restoratif justice. Harus keadilan ditegakkan untuk menjadi efek jerah. Nah, apalagi Bahar bin Smith ini dulunya pernah masuk penjara, itu di luar masa-masa polemik nasab. Siap, jadi ketika di luar polemik nasab, masuk penjara, mungkin tidak ada efek jerah, malahan dalam penjara dihormati, dimuliakan sebagai cucu Nabi. Iya, ketika itu kan benar. Dulu. Nah, kalau sekarang, pasti beda itu. Insya Allah, moga-moga kita berdoa, andai kata kali ini Bahar bin Smith berhasil dipenjarakan, moga-moga tidak ada lagi di dalam penjara dielulukan sebagai cucu Nabi. Karena insya Allah kajian ilmiah ini sudah terungkap bahwasanya semua ba'alaihi wasallamat mustahil sebagai cucu Nabi, karena data mereka kontradiksi secara kaidah ilmiah, baik dari kaidah ilmiah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu genetik. Jadi salah satunya Bahar bin Smith yang biasa sombong menyatakan dalam diri saya mengalir darah Rasul. Rasulullah itu kakek aneh atau kakek ente? Nah, itu jawabannya bukan kakeknya Bahar. Dalam darahnya Bahar itu mengalirnya darah Kaukasus dari garis laki dan Yahudi Kocin dari garis perempuan. Bukan kata saya, tapi berdasarkan penelitian dari ISOC, International Society of Genome and Genealogists, bahwasanya semua Ba'alawi itu berhaplogrup G, yang artinya turunan garis lakinya ke Kaukasus. Tapi dari autosomalnya sebagian besar itu 48% dari Asia Selatan, Arabnya hanya 3% saja. Nah, tapi dari penelitian lain jewisdna.net berkaitan bertaut dengan Yahudi. Tapi keturunan ya, bukan agama Yahudi, tapi keturunan Yahudi. Artinya kalau Yahudi dengan Asia Selatan berarti Yahudi Kocin, Yahudi yang pernah terdiaspora ke Asia Selatan secara garis perempuan. Dan juga bisa kita sebut sebagai Yahudi kripto. Karena meskipun agamanya sudah agama Islam, tapi masih ada beberapa hal yang mengikuti budaya Yahudi. Misalkan rasis, fasis, sesuai dengan kitab Talmudnya, dan juga tariannya juga tarian Yahudi. Tapi Yahudi di kita ini bukan kita sebut takfiri, bukan menyebut mereka beragama Yahudi, yang alias Judaism. Tapi kita melihat indikasi mereka ada jejak tautan keturunan Yahudi atau Jewish.
begitu. Siap, Aslinya mereka bukan cucu Nabi, apalagi Bahar. Karena Rasulullah itu juga diutus Allah sebagai uswatun hasanah, diturunkan juga untuk menyempurnakan akhlak, dan yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Betul, Rasulullah berakat mulia, sedangkan bisa kita lihat sendiri para Ba'alawi dengan contoh kasus Bahar ini, suka caci maki, suka, dan dia bisa bicara dengan hei anjing, hei babi, ya, seperti itu. Berarti bukan ceramah dengan manusia, tapi dia ngajak bicaranya anjing babi. Nah, udah gitu Bahar juga merendahkan para ulama. Dia menyatakan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim, dan juga disampaikan juga oleh muridnya, dan juga memfitnah Wali Songo tidak punya keturunan, yang pada Wali Songo ini memiliki keturunan ya dari para keluarga-keluarga kiai NU dan juga para Kesultanan Nusantara itu, dan para pahlawan nasional itu banyak adalah keturunan daripada Wali Songo. Dan ketika Bahar bin Smith menyatakan Wali Songo punya keturunan, artinya fitnah dan merendahkan berbagai anak bangsa di negeri ini, leluhurnya anak bangsa di negeri ini. Jadi kezalimannya ada berbagai hal, apalagi juga sudah pernah menganiaya supir taksi, menganiaya anak di bawah umur, sudah ada kasus-kasus penelantaran terhadap kaum wanita, ya. Dan ini hal-hal yang sifatnya menjadi perlu kewaspadaan bagi kita. Dan juga apalagi Imam Ibnu Hajar itu juga sudah menyampaikan ada tanda-tanda ciri-ciri sifat yang mustahil sebagai anak cucu Nabi. Dan ternyata itu juga ada pada Ba'alawi, meskipun tidak kita kaitkan dengan Bahar, tapi kaitannya dengan kalangan Ba'alawi ini sendiri. Karena Imam Ibnu Hajar juga menyatakan turunan Rasulullah, anak cucu Nabi yang asli, mustahil zina, mustahil liwat, dan mustahil kafir murtad. Nah, sedangkan dalam Ba'alawi yang kafir murtad ada Thomas Asgar. Ada ya, lain-lain juga ada. Kemudian zina dengan jelas-jelas tertangkap ada Syafiq Alaidrus, predator seks dari Jepara, yang korbannya sampai dengan 31. Yang sodomi liwat, kasusnya pernah ada di Jakarta dari pengakuan santrinya, yaitu Hasan bin Ja'far As-Saggaf yang sudah wafat. Artinya ini merupakan ciri-ciri yang mustahil Ba'alawi sebagai cunabi, sehingga Bahar pun juga mustahil sebagai cunabi. Sehingga kalau Bahar mustahil sebagai cunabi, kita umat harus waspada dari perbuatan-perbuatan mereka, kezaliman-kezaliman mereka, bahkan juga ajaran khurafat sesat dari pihak mereka, yang sampai dengan masuk 5 daripada 10 kriteria sesat MUI, yang dulu saya dengan Gus Irfan juga sama-sama pernah ke MUI. Nah, jadi intinya Bahar bin Smith ini sebagai tokoh yang menjadi pintu masuk kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dari tahun 2023 dia blunder, kita harapkan dengan adanya kasus Bahar yang membuat keblunderan ini adalah tonggak penegakan keadilan di bumi Nusantara ini. Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih Gus Mogi Nur Fadil, itu Bagus Nurdin dan Gus Irfan Husi. Ada yang mau nyanyi barangkali Gus Irfan? Oke, itu yang gampang. Wahai para penduduk negeri ini, ya, ayo rame-rame berdasar kajian ilmiah, literasi sejarah, DNA, dan lain-lain, bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad, karena kebetulan Nabi SAW, maka kita untuk rame-rame untuk Bahar bin Smith meninggalkan nama depannya sebagai saya sampai anak-anaknya ini. Apa-apaan yang nama saya dipakai kayak gitu, udah terindikasi sudah jelas belum pernah sebagai keturunan Nabi Muhammad, pakai nama saya lagi. Ganti takutannya. Kemarin itu dikontur dia mengatakan saya Bahar bin Smith. Kok saya dipakai nama yang bukan tersambung ke Nabi Muhammad itu dari mana? Ayo kita rame-rame, selain kita gaulkan sebagai residivis kambuhan bersurga, ya, kalau dulu kan ada namanya preman berjubah, kalau ini preman residivis berjubah kambuhan. Oke? Kita juga untuk menanggalkan nama saya di depan nama
sampai anak-anaknya kita ke sini. Apa-apaan ini? Enak aja. Kenapa kita harus dipakai untuk hal-hal yang tidak pas? Udah nggak terbukti pula. Ya, yang kedua, kita juga akan teruskan. Waktu itu tuh Bagus Mogi sebagai pelapor, saya sebagai saksi. Ketika Bahar mengatakan rasa paling sangat terus, kita akan teruskan. Ya, selain tadi dia terindikasi memalsukan ya, nggak takut. Kalau perlu TNI lagi kita harus bagus. Yang Fahri, sekolah militernya, hal yang sesat, nggak melalui mengantongi 5 berita besar. Sementara Lia Eden, Panji Gumilang, si Nabi palsu Ahmad Musobek, yang sejenisnya itu mengantongi 1 kesesatan. Berapa kali lipat? Iya. Kalau terus berat untuk mencari kalau tidak mau memberikan kita lagi. Dalam hal ini pejabat yang terkait, yang sesuai dengan bidangnya, majelis Bapak. Nggak ada masalah. Nggak perlu laksana hubungan siapa, saya berdua masuk ke Bos Mogi. Siap. Siap. Nggak selesai ini kalau nggak ada sebuah gerakan yang apa-apa. Oke. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan itu bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya tuh Bagus Mogi dan Gus Irfan Wesi. Ini saya manggilnya. Amin. Dan yang paling inti penutupan dari saya mungkin tadi dicampur bagus. Intinya perjuangan ini jangan sampai goyah. Ya. Kita ikuti perjuangan ini, kita memberi dengan doa. Amin. Ya? Amin. Karena perjuangan tanpa ada ujian bukan perjuangan. Gitu. Ya. Siap. Berjuang demi kebenaran. Asik. Bahkan berjuang demi kepotong aja nyanyi. Perjuangan harus digalakan gitu ya. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih Gus Irfan Wesi dan Tubagus Mogi Nur Fadil atas waktunya. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah ini kita menjadikan pencerahan bagi seluruh pemirsa TV Al-Waha dan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa hari ini Rizik Syihab harus menemui batunya. Dan Bahar bin Smith. Tadi saya ngomong apa ya? Rizik Syihab. Oh salah ya. Gurunya Bahar Smith ya. Pelepasan ngomong dari saya. Ya, Bahar Smith hari dijuluki sebagai imam besar umat Islam. Siap. Bahar Smith, saya jadi ketawa ini. Bahar Smith hari ini akan menemui batunya. Dia akan sesuai dengan ucapannya membusuk di penjara dan adiknya juga seperti karena PW Laskar Sabilillah, ketua 2 PW Laskar Sabilillah Pusat, Tubagus Mogi bersama dengan Sekjen PW Pusat, Mas Ken segera akan melakukan pelaporan terhadap apa yang dilakukan oleh adiknya si Bahar Demit ini, Studio TV Al-Waha. Kalau saya mengatakan Bahar Demit itu adalah ayam sayur. Nah, terima kasih sekali lagi Gus Irfan Wesi dan Tubagus Mogi Nur Fadil atas waktunya. Selamat malam, sehat selalu, semangat dalam berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, demikian Studio TV Al-Waha perbincangan saya dengan Tubagus Mogi Nur Fadil dan Gus Irfan Wesi. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan menjadikan kita tersadar bahwa saat ini kita berhadapan dengan seorang Bahar Smith residivis kambuhan yang harus segera mendekam di sel tahanan sampai dia membusuk. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.